pelajari kebaikan, nuntut ilmu, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak. Kemudian ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Sebab aku, kata Allah, akan menerangi kuburan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Tuh, ulamanya, santrinya, ustadznya, jamaahnya, kuburan mereka diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita niat nuntut ilmu sampai mati. Niat belajar sampai mati. Udah niatin dari sekarang. Nawaitu ngaji sampai mati. Udah, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawabihi masyayikhuna wa ma'alimallahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyajalana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizin bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'rufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata imamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala
berpindah ke alam barzakh, ke alam kubur, yang mana mereka itu entah berada di dalam kenikmatan, entah berada di dalam siksa, wallahu alam, karena sudah beda alam dengan kita. Makanya karena kita nggak tahu mereka itu yang sudah meninggal di dalam kuburnya apakah mendapat kenikmatan atau mendapat azab, ya kita tahlili, kita kirimi Fatihah, kita kirimi sedekah. Seandainya orang tersebut sedang disiksa, Allah ringankan siksanya. Seandainya orang tersebut mendapat ampunan, seandainya dia sedang mendapat nikmat, maka itu akan menambah kenikmatan bagi dia dan kembali kepada kita si pembaca. Ya, jadi nggak ada sisi negatifnya. Tahlilan, haulan, 40 hari, 100, nggak ada sisi negatifnya, semuanya positif, ya, positif. Asalkan dari harta yang halal, ya, nggak usah dipaksa-paksain menghutang segala, nggak usah, yang ada aja udah bismillah. Kalau tidak ada karena tidak mampu, ya tetangganya yang urunan patungan, gitu. Disebutkan di dalam salah satu wahyu Allah kepada Nabi Musa, berarti dalam kitab Taurat, ya, disebutkan sebuah riwayat wahyu Allah ya kepada Nabi Musa, ta'allamil khayda wa'allimhun nasa fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhisu limakanihim. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, pelajarilah kebaikan dan ajarkan kebaikan itu kepada orang lain. Pelajari kebaikan, mengaji, ya, pelajari kebaikan, menuntut ilmu, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak. Kemudian ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Sebab aku, kata Allah, akan menerangi kuburan orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Tuh, ulamanya, santrinya, ustadznya, jamaahnya, kuburan mereka diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita niat nuntut ilmu sampai mati, niat belajar sampai mati, udah niatin dari sekarang. Nawaitu ngaji sampai mati, udah, titik. Udah, nggak jadi masalah nanti apakah ngajinya seminggu sekali atau sebulan sekali. Udah niati ngaji sampai mati, udah. Urusan nanti mau jadi bos, mau jadi miliuner, mau jadi jamaah kader, ya. Pokoknya udah niat ngaji aja, tapi dibuktikan begitu. Di mana aja tinggalnya, niat ngaji udah sampai mati. Insya Allah pada saat kita wafat, kuburan kita diterangi oleh Allah sehingga kita tidak merasa asing, tidak merasa angker di dalam kubur kita sendiri itu. Kita kan sekarang ini rame, di kuburan berapa orang? Satu sendirian. Yang nemenin siapa? Amal. Mana kalau amalnya bagus, kalau amal jelek, ya Allah. Ya. Disebutkan di dalam hadis, ada hadisnya riwayat Sayyidina Umar. Man nawwara fi masajidillah nawwarallahu lahu fi qabrih. Barang siapa yang memberi penerangan di masjid, maka Allah akan terangi kuburnya. Tuh. Jadi kalau bisa datang, kalau ke masjid itu sholat maghrib setengah 6 udah datang, nyalain lampu tuh, ya. Maka dia termasuk memberi penerangan di masjid, ya. Jangan ini tugasnya malah matiin lampu habis sholat subuh. Nah, kalau itu datang setengah 6, orang belum pada datang ini, jam 6 kurang seperempat udah pada nyalain lampu tuh. Atau juga udah pokoknya urusan listrik tiap bulan saya yang nanggung masjid. Nah, itu bisa juga tuh. Ya Allah kasih kelebihan harta, masya Allah, ya. Udah pokoknya DKM semuanya nggak usah pusing mikirin token listrik masjid, saya yang nanggung tiap bulan. Oh, begitu. Ya, seperti ada salah satu jamaah di sini, ya, tiap bulan yang ngasih token listrik buat pondok saya. Alhamdulillah, Pak Haji Anda Rizki, alhamdulillah, beliau terus rutin udah setahun kali ya kalau nggak salah. Subhanallah. Ada, nggak perlu saya sebutkan orangnya lah, nggak perlu. Kalau udah tahu ya syukur, kalau belum ya nggak usah tahu ya. Penting ada aja. Nah, ini salah satu cara untuk menerangi kuburan kita, begitu. Baik,
Itulah yang pertama, pertanyaan dalam kubur, siksa kubur dan nikmat kubur itu semuanya ada dan wajib kita meyakininya. Pertanyaan di dalam kubur, siksa kubur dan nikmat kubur ini wajibnya secara akal apa secara sam'i? Ya, kan ada wajib secara akal. Wajib secara akal apa? Ada yang ingat? Akal tidak menerima ketiadaannya. Itu wajib secara akal ya. Akal tidak menerima ketiadaannya. Akal tidak bisa membayangkan ketiadaan, itu wajib secara akal. Ada wajib secara sam'i, secara syariat. Meskipun secara akal nggak masuk, tapi karena ada nasnya dalam Quran atau dalam hadis, kita wajib percaya. Seperti itu, pertanyaan dalam kubur, siksa kubur, azab kubur. Mungkin secara akal susah kita mencernanya karena itu sifatnya alam gaib, ya. Tapi karena sudah ada dalilnya, baik nas Quran ataupun hadis Nabi ataupun riwayat yang lainnya, maka kita wajib percaya, titik. Dalam hal ini kedepankan iman, jangan logika. Jangan logika. Padahal kata para ulama, seandainya kita merenung pun bahwa di dalam kubur ada pertanyaan, ada siksa, ada azab, itu akan bisa diterima oleh akal kita ini. Salah satunya apa? Seandainya tidak ada pertanggungjawaban amal, niscaya betapa amat sangat tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Berapa banyak orang yang punya masalah di dunia sampai mati belum terselesaikan? Orang yang terzalimi tidak terselesaikan masalahnya. Orang yang diambil hartanya, orang yang dijahati, orang yang disakiti. Terus orang yang berbuat dolim, orang yang berbuat jahat sampai mati belum bertobat. Alangkah tidak adilnya Allah, alangkah tidak adilnya Sang Pencipta seandainya tidak ada pembalasan amal, sidang kebenaran yang hakiki kelak nanti di kehidupan setelah kehidupan alam dunia. Begitu ya, itu mungkin secara akal ya, kalau direnung tetap masuk akal juga. Baik, kaba'sil hasri, sebagaimana hal yang wajib kita yakini selain daripada pertanyaan di dalam kubur, azab kubur, nikmat kubur adalah tentang ba'ats. Ba'ats, apa itu ba'ats? Ba'ats itu adalah ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim ba'da jam'il ajza'il asliyah. Ba'ats adalah dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati. Lalu mereka dikeluarkan dari kubur-kubur mereka setelah dikumpulkan kembali bagian-bagian tubuh mereka yang asli. Atau istilah simpelnya kebangkitan dari kubur. Ba'ats itu namanya, kebangkitan dari kubur. Itu kapan terjadinya? Nanti di hari kiamat ya. Pada saat tiupan malaikat Israfil yang kedua. Ya, ba'ats. Jadi yang sudah pada hancur tubuhnya, jasadnya itu akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Organ-organ tubuh yang asli yang semenjak lahir hingga wafat ada. Seperti apa? Kepala. Itu kan nggak robah kepala ya, ada terus. Tangan, kaki, perut, dada, itu dikumpulkan. Beda hanya dengan kuku. Kalau kuku ini kan udah ganti-ganti, ya kan? Kuku yang baru lahir sama kuku yang sekarang udah beda kan? Kemudian apa lagi? Rambut. Itu kan rambut bukan organ tubuh asli. Kenapa? Karena terus berganti. Apalagi gigi, enggak, gigi ada yang ini, ada yang asli terus ya. Itu gigi apa tuh? Nah, gigi asli ya, bukan gigi susu ya. Ganti. Terus apa lagi? Kulit, enggak, kulit ada terus ya. Emangnya ular ganti kulit? Ya. Pokoknya organ tubuh yang asli yang semenjak lahir hingga wafat nempel pada jasad manusia itu dikumpulkan lagi oleh Allah. Setelah dikumpulkan ya, kemudian digabungkan kembali dengan kuasa Allah, utuh kembali. Makanya ada satu organ tubuh yang tidak hancur. Apa itu? Enggak, bahasa
Bahasa Arabnya apa? Ada yang lupa? Nah, sama ya. Ajbuz zanab. Ajbu zanab. Itu tulang ekor tuh nggak hancur. Sampai kapanpun nggak bakal hancur. Mau mukmin, mau kafir, itu akan tetap ada. Karena itu cikal bakal nanti dibangkitkannya manusia. Gitu. Nanti riwayat panjangnya ada ya, dihujankan air seperti air mani ya, kemudian tumbuh kembali manusia, tumbuh ya, jadi manusia yang sempurna, umurnya sama rata 30 tahunan, 33 tahunan, rata semuanya, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, rata semua. Itu tinggal jasad aja, nggak ada ruhnya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, itu keluar ruh dari sangkakala malaikat Israfil. Karena di sangkakala malaikat Israfil ada lubang sebanyak ruh manusia, hewan, dan jin. Sebanyak itu lubangnya. Dan di setiap lubang ada ruhnya. Maka ruh itu akan mencari jasadnya dan gak bakal salah sasaran. Dengan kuasa Allah langsung masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Kemudian mereka bangun dari kubur. Maka ada filmnya, Bangkit dari Alam Kubur. Itu mah film hantu ya. Nah, sana ya. Ada bangkit dari alam kubur nanti di hari kiamat, bukan sekarang bangkitnya. Kalau sekarang bangkitnya itu salah paham, malah dianggapnya jadi hantu. Nggak ada yang jadi hantu. Boro-boro jadi hantu, wong dia juga kalau mendapat kenikmatan sibuk dengan kenikmatannya. Kalau disiksa, ya boro-boro mau keluar dari alam kuburnya, ya minta sejenak dihentikan saja nggak dihentikan oleh malaikat di dalam kubur. Maka jangan usah takut, ya nggak ada hantu, nggak ada. Yang kita lihat itu jin, ya atau syaitan yang menakut-nakuti kita. Semakin kita takut, ya semakin ditakut-takuti sama mereka. Nggak ada. Ngapain takut nama yang sudah meninggal ya? Takut mana yang masih hidup? Yang masih hidup mah bisa nabok, bisa nonjok. Yang udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi takutnya pada sama yang sudah mati ya. Itu efek dari apa itu? Film, itu gara-garanya film. Ya. Kemudian hasyr ya, ada ba'ats, ada hasyr. Kalau ba'ats tadi kebangkitan atau dibangkitkan dari kubur. Kalau hasyr itu ibaratun an sawqihim jami'an ilal mauqif, dikumpulkan ya, yang sudah bangun dari kubur itu ya, dikumpulkan kemudian digiring ke padang mahsyar. Jadi penggiringan dan pengumpulan itulah namanya hasyr ya. Hasyr digiring, dikumpulkan ke padang mahsyar. Buat apa? Nanti ada proses yang harus kita lewati di sana itu, baik faslul qada, persidangan akhirat ya, siap-siap yang pernah zalim, pernah jahat, siap-siap ada persidangan di sana, faslul qada. Disaksikan oleh seluruh umat, bukan hanya manusia, termasuk jin ya, menyaksikan semuanya. Di padang mahsyar itu akan terjadi juga waznu amal, ditimbang amal. Pertimbangan amal baik dan buruk ditimbang. Kemudian setelah itu nanti melewati jembatan Sirat, kemudian ke surga atau ke neraka. Dan padang mahsyar itu adalah ardun lam yu'sallahu 'alaiha, suatu sebidang tanah ya, atau suatu daerah, satu tempat yang belum pernah dipakai untuk maksiat kepada Allah. Itu padang mahsyar itu. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayadha afra. Di hari kiamat manusia akan dikumpulkan di daerah atau di tempat yang putih ya, afra, putih bersih, tidak berdebu. Kakursatin naqi, seperti lempengan roti yang putih. Tahu roti yang putih? Roti apa? Sari roti ya, putih. Putih bersih, nggak ada debu.
itulah tanah yang kelak nanti dikumpulkan semua manusia dan jin di sana untuk dihisab. Laisa fiha alamul li ahad, pada hari itu tidak ada marka jalan, tidak ada apa tuh kalau kita ada perempatan rangka sekande, rambu-rambu jalan nggak ada di sana, itu nggak ada rambu-rambu jalan, nggak ada bendera, nggak ada pegunungan, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semuanya rata mana itu. Jadi nggak ada tempat berlindung dan nggak tahu mau kemana, pokoknya ngikutin, diarahkan kemana saja karena nggak ada ininya, rambu-rambu lalu lintasnya, nggak ada penunjuk jalan. Kalau kita kan enak sekarang ya, ada pertigaan lihat aja, oh rangkas kiri, lurus Serang, ya ada GPS. Sono nggak ada GPS, ya. Insya Allah orang yang hidup sekarang nggak bisa lepas dari internet dan HP, ketika nanti setelah meninggal dia akan kelabakan. Tapi orang yang sekarang hanya sebatas alat saja HP itu, bukan tujuan utama, dia sibuk dengan ilmu agama, dengan Qur'annya, dengan wiridnya, insya Allah nanti di sana dia fahum muhtadun, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa fil hasri baina man yujaza wa man la yujaza, dan dikumpulkan pada hari itu tidak ada beda antara yang akan mendapat balasan atau yang tidak mendapat balasan. Semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan. Seperti halnya hewan dibangkitkan juga, Bu Pak. Hewan dibangkitkan juga, hewan yang sudah mati semua dibangkitkan, baik dari hewan yang terbang, unggas, ataupun yang melata, reptil, ataupun hewan pemangsa dan sebagainya, dibangkitkan semuanya. Termasuk nyamuk dibangkitkan sama Allah di hari kebangkitan itu. Untuk apa hewan dibangkitkan? Karena hewan gak beramal, untuk kisos, ya. Siapa dulu mungkin yang pernah zalim sama binatang, ya, itu dikisos nanti, dikisos, ya. Maka hati-hati dengan binatang. Kalau nyamuk ya, kalau nyakiti kita nggak apa-apa. Kalau nyakiti hewan yang menyakiti manusia boleh itu kita usir ataupun kita bunuh kalau memang tidak bisa kita usir, ya. Seperti nyamuk boleh. Kalau tidak mengganggu nyamuk jangan diusir, ya. Kayak nyamuk di kebun, ngapain kita masang obat nyamuk di kebun? Ya, kan nggak ganggu kita nyamuknya. Begitu, ya. Termasuk semut juga sama. Kalau semut yang nggak ganggu jangan dibunuh. Kecuali kalau mengganggu tiap ada makanan, dirumung semut, baru boleh kita singkirkan, ya. Begitu. Pokoknya yang berbuat dolim sama binatang ada kisosnya di sana, hati-hati. Bahkan hewan pun dikisos satu dengan yang lain. Hatta tuqada lisyaltil jalha minasyatil qarna. Dulu kan kalau di dunia ada kambing yang bertanduk suka nyeruduk. Apa nyeruduk itu? Nyeruduk, ya. Enggak, bahasa Indonesianya apa? Nyeruduk sama, ya? Apa sama-sama enggak tahu? Nah, nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Otomatis yang tidak bertanduk kan kalah. Nanti di hari kiamat akan dikisos. Kambing yang tidak bertanduk Allah kasih tanduk. Yang punya tanduk enggak dikasih tanduk. Yang dulu seruduk sekarang nyeruduk. Gantian kisos, ya, kisos. Ya, hati-hati yang miara burung tuh, ya, yang nggak dikasih makan sampai mati burungnya, atau yang nggak dikawinkan burungnya itu, suaranya bagus, ya, padahal itu kawin, pengen kawin dia nggak dikawinin, kisos nanti, sama, akan diaduin juga sama jagoan nanti, ya. Masya Allah. Baik, bagaimana dengan bayi yang wafat, yang meninggal, atau perempuan yang keguguran? Bayi yang keguguran apakah dibangkitkan juga? Adapun masalah bayi yang keguguran, jika memang keguguran itu di atas usia 4 bulan, artinya sudah bernyawa, ya, itu dibangkitkan. Bayi yang keguguran di atas usia 4 bulan itu akan dibangkitkan. Tapi yang di bawah usia 4 bulan itu hukumnya sama seperti ciptaan Allah yang tidak punya ruh,
kayak pohon, kayak batu, kayak tanah. Artinya tidak dibangkitkan, ya. Tidak dibangkitkan. Makanya kalau bayi keguguran ya di atas usia 4 bulan, artinya sudah punya ruh, itu kan sunnah diakikoh oleh orang tuanya. Akikoh meskipun keluarnya sudah meninggal, asalkan di atas usia 4 bulan, ya. Karena 4 bulan kan usia minimal kandungan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala si janin tersebut. Nah, maka sunnah diakikoh, dan nanti nih anak yang keguguran nih akan bisa mensyafaati, memberi pertolongan kepada orang tuanya. Tapi di bawah 4 bulan enggak usah akikoh. Kenapa? Karena itu belum bernyawa, itu hukumnya ya sama kayak makhluk yang tidak bernyawa saja, kayak batu, kayak pohon, kayak pegunungan, kayak tanah, begitu. Ya, jadi nggak dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah yang 4 bulan lebih, ya, 4 bulan lebih. Nah, nanti ketika dibangkitkan bayi yang keguguran itu kayak gimana rupanya? Iya, dia akan berusia sama dengan kita semuanya, usia 33 tahunan, ya, tampannya, tingginya, cantiknya kalau tuh perempuan. Dan jadi penghuni surga, pelayan orang tuanya. Pelayan orang tuanya kalau orang tuanya muslim, beragama Islam, beriman kepada Allah. Nah, siapa orang yang pertama kali keluar dari kubur, dibangkitkan dari kubur? Wa awwalu man tanshaqqu anul ardu wallahu a'lam bissawab. Masih panjang bahasannya ya, tentang kebangkitan dari kubur dan dikumpulkan pada hari kiamat yang disebut dengan ba'ats dan hasyr, ya. Hasyr, dikumpulkan pada hari kiamat.